Burung pipit kecil berkicau, ditulis oleh Lee Dong-tae, diilustrasikan oleh Kim Beom-cheol. Hei, bangunlah, salju sudah turun. Ibu burung pipit membangunkan burung pipit kecil. Salju sudah turun. Burung pipit kecil melompat dan pergi keluar. Seluruh dunia berwarna putih. Atapnya putih dan ranting-ranting pohon juga putih. Sungguh indah sekali. Burung pipit kecil ternganga kagum. Hei, apakah kamu benar-benar sangat menyukai salju? Sungguh menakjubkan melihat salju untuk pertama kalinya. Oh, begitu. Ibu burung pipit melihat burung pipit kecil yang sangat gembira dan mengangguk. Lalu dia menghela napas kecil. Ibu, ada apa? Apakah ibu membenci salju? Sulit untuk mencari makanan saat salju turun. Burung pipit kecil memiringkan kepalanya saat mendengar kata-kata ibunya, lalu berkata, "Ibu, apakah salju menghabiskan semua makanan kita?" tanya burung pipit kecil. "Itu tidak benar, salju menutupi semuanya. Jadi kita tidak bisa menemukan makanan. Ibu akan pergi keluar dan mencari makanan. Jadi meskipun kamu lapar, tunggu saja dan bersabarlah." Setelah ibu burung pipit pergi mencari makanan, burung pipit kecil berkata, "Aku akan menikmati salju sendirian." Lalu terbang pergi jauh. Ketika dia keluar, saljunya bahkan lebih indah. Wow, sungguh indah sekali. Burung pipit kecil berseru gembira. Setelah melihat kesana kemari, yang paling indah adalah pepohonan. Salju yang menumpuk lembut di atas dahan-dahan pohon, tampak seperti bunga putih yang sedang bermekaran dengan lebat. Ketika melihat ke arah bukit di belakang rumah, setiap pohon terlihat dihiasi bunga salju yang memutih. Aku harus pergi melihatnya sendiri. Lalu burung pipit kecil terbang ke bukit belakang dengan gembira. Ayo kita pergi sedikit lebih jauh. Burung pipit kecil itu terbang menjauh, mengepakkan sayapnya terus-menerus. Lalu dia tersesat. "Tolong bantu aku!" Burung pipit kecil menangis dan berteriak. "Tolong bawa aku pulang!" Meskipun dia berteriak sekeras apapun, tidak ada yang mendengar. "Aku dalam masalah, apa yang harus aku lakukan?" Burung pipit kecil terbang menjauh dan berteriak, "Siapapun, tolong aku!" Lalu dari suatu tempat ada yang berbicara dan memanggilnya. "Kemarilah, cepat!" Terdengar suara entah dari mana. "Siapa kamu? Di mana suara itu berasal?" Burung pipit kecil melihat sekeliling, matanya berbinar. "Dari sini aku berbicara. Di sini, lihatlah ke bawah batu." Seekor kelinci sedang menjulurkan kepalanya. Kelinci itu berbulu putih sehingga tampak seperti salju. "Kakiku kedinginan, jadi aku tidak bisa keluar. Terbanglah ke sini." Kelinci itu berkata sambil memberi isyarat. Burung pipit kecil terbang ke bawah batu. "Ayo masuk ke dalam rumahku." Kelinci membawa burung pipit kecil ke dalam rumahnya. Rumahnya terasa hangat. "Aku belum pernah melihatmu di gunung ini sebelumnya. Di mana kamu tinggal?" tanya kelinci. "Aku tidak tinggal di gunung ini. Aku tinggal di desa di bawah gunung." Kelinci itu memandang burung pipit kecil dan berkata, "Tapi kenapa kamu datang jauh-jauh ke sini? Di sini banyak sekali salju," tanya kelinci. "Aku datang sendirian untuk melihat salju dan tersesat." Burung pipit kecil meneteskan air mata. "Tetaplah di sini sampai salju mencair." Kelinci itu menenangkan burung pipit kecil. "Tidak, aku ingin pulang. Tolong antarkan aku pulang. Aku tidak bisa pergi sekarang. Saljunya licin dan kakiku kedinginan. Aku tidak bisa pergi." "Lalu apa yang harus kita lakukan?" "Aku akan mengantarmu saat salju mencair. Kamu bisa tinggal di rumahku terlebih dahulu. Aku akan pergi." Burung pipit kecil keluar dari bawah batu dan terbang ke tempat yang tidak terduga. Setelah beberapa saat, dia mendarat di bawah pohon tua.
"Tolong aku!" burung pipit kecil berteriak, napasnya terengah-engah. "Kemarilah!" sebuah suara memanggil dari pohon tua itu. Siapa yang berbicara? Dari mana suara itu berasal? Burung pipit kecil melihat sekeliling, matanya berbinar. "Aku di sini, tepat di sini. Angkat kepalamu dan lihat ke dalam lubang pohon." Burung pipit kecil segera mendongakkan kepalanya ke arah suara itu dan melihat seekor tupai menjulurkan kepalanya dari lubang pohon. Burung pipit kecil menghampiri tupai itu. "Aku terbangun sejenak dan aku mendengarmu. Apa yang terjadi?" kata tupai itu sambil menguap. "Aku pergi melihat salju dan tersesat. Kalau begitu tinggallah di rumahku sampai salju mencair. Ada banyak makanan." "Tidak, aku rindu ibuku." Burung pipit kecil itu terbang ke tempat lain. Kali ini burung pipit kecil mendarat di tumpukan kayu. "Tolong aku!" burung pipit kecil berteriak, dan seekor burung liar muncul dari tumpukan kayu itu. "Kamu anak burung pipit yang tinggal di bawah sana, apakah kamu tersesat?" "Aku keluar untuk melihat salju dan aku tersesat. Aku akan mengantarmu ke sana." Burung pipit kecil mengikuti burung-burung liar itu sampai ke ibu burung pipit yang sedang mencari burung pipit kecil. Melihatnya dan berkata, "Hei, kamu dari mana?" kata ibu burung pipit sambil meneteskan air mata. "Ibu, maafkan aku." Burung pipit kecil memeluk ibunya erat-erat. Pelukan ibunya terasa lebih hangat dari biasanya.